Brentford dan Tottenham Hotspur harus puas berbagi poin di laga pekan pertama Liga Inggris 2023-2024. Pertandingan yang digelar di Community Stadium itu berakhir imbang 2-2. Tottenham Hotspur memimpin lebih dulu lewat Christian Romero di menit ke-11. Brentford mendapatkan hadiah penalti di menit ke-28. Bryan Mbeumo yang menjadi eksekutor melakukan tugasnya dengan baik dan menyamakan skor menjadi 1-1. Setelah gol itu, Brentford mampu membalikkan keadaan, unggul pada menit ke-36 lewat gol Iwan Wisa. Pada akhirnya, Tottenham Hotspur juga berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 saat laga memasuki injury time. Chelsea dipaksa bermain imbang oleh Liverpool di laga pekan pertama Premier League 2023-2024. Bermain di Stamford Bridge, laga sengit selama 90 menit itu berkesudahan dengan skor 1-1. Pertandingan berjalan intens sejak menit pertama. Jual beli serangan terus terjadi sepanjang 90 menit. Liverpool mencuri gol lebih dulu lewat aksi Luis Diaz di menit ke-18. Chelsea lantas menyamakan kedudukan melalui ekselisasi di menit ke-37. Hasil imbang ini menjadi langkah awal yang kurang memuaskan bagi kedua tim di klasemen Liga Inggris. Frenkie de Jong akhirnya buka suara soal masa depannya setelah dia masuk daftar pemain yang akan dijual Barcelona pada bursa transfer musim panas ini. Dilansir El Nacional yang mengatakan bahwa dirinya masih ingin bertahan di Barcelona. Dia mengatakan bahwa masih memiliki banyak impian yang belum terwujud bersama raksasa Liga Spanyol tersebut. Meski demikian, keinginan mantan bintang Ajax Amsterdam itu untuk bertahan bisa menimbulkan masalah bagi Barcelona. Barcelona membutuhkan banyak dana untuk mendaratkan salah satu gelandang kreatif incarannya, yaitu Bernardo Silva dari Manchester City. Upaya Manchester United untuk mendatangkan Benjamin Pavard belum menemui titik terang. Penawaran pertama mereka berakhir dengan penolakan dari Bayern Munchen. Laporan Bill mengungkapkan bahwa Munchen menolak tawaran pertama dari Manchester United. Namun di laporan itu tidak disebutkan secara detail berapa jumlah yang diajukan oleh Manchester United. Saat ini harga pasarannya mencapai 40 juta euro. Laporan yang sama juga menjelaskan Pavard sebenarnya bisa dibeli dengan harga miring dari harga aslinya. Kendati begitu, Manchester United harus berhati-hati dengan potensi munculnya pesaing dalam perburuan Pavard. Selama beberapa tahun, AC Milan dan Inter Milan telah mengajukan rencana untuk membangun arena baru di area parkir Giuseppe Meazza yang kemudian merobohkan struktur bangunan yang sudah ada. Namun dalam prosesnya mereka menghadapi penolakan keras dari pemerintah setempat yang menganggap stadion Giuseppe Meazza sebagai sebuah monumen bersejarah bagi kota tersebut. Sebab pada tahun 2026 stadion ini akan berusia 70 tahun dan hal itu dapat dilindungi oleh undang-undang. Monumen bersejarah dan ikon budaya pada akhirnya, Inter Milan dan AC Milan harus meninggalkan area stadion dan membangun arena baru di tempat lain. Arsenal berhasil meraih kemenangan saat bertemu Nottingham Forest di pekan perdana Liga Inggris. Bermain di Etihad Stadium, tuan rumah menang dengan skor 2-1. Namun poin penuh yang diraih Arsenal juga diwarnai dengan cederanya Jurriën Timber. Bek asal Belanda tersebut hanya bermain selama 50 menit sebelum akhirnya ditarik keluar pelatih Arsenal, Mikel Arteta. Ia mengungkapkan kondisi cedera Timber yang membenarkan sang pemain mengalami cedera. Namun pria asal Spanyol itu menyebutkan bahwa sang pemain masih harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Nama Rasmus Højlund tidak terdaftar pada pertandingan pertama Manchester United di ajang Premier League melawan Wolverhampton. Hal itu telah dikonfirmasi langsung oleh manajer Manchester United, Erik ten Hag. Menurutnya, mantan striker Atlanta itu sedang mengalami cedera. Oleh karena itu, sang pemain masih menjalani proses pemulihan. Artinya, para pendukung MU masih harus menanti lama debut Rasmus Højlund bersama skuad Setan Merah. Namun, meski tanpa Rasmus Højlund, Erik ten Hag mengonfirmasi bahwa MU tetap tim kuat karena punya kedalaman skuad yang sangat baik menurutnya. Meski baru menjalani pekan pertama La Liga, nasib buruk sudah menghampiri Real Madrid usai kehilangan Thibaut Courtois akibat cedera. Mereka kembali mendapati pemain lain yang cedera, yaitu Eder Militao. Militao dikonfirmasi mengalami cedera pada lututnya. Cedera yang diderita bek berpaspor Brazil itu tampak terbilang parah, lantaran dirinya sampai menangis saat meninggalkan stadion. Menanggapi permasalahan itu, Carlo Ancelotti namun dirinya memberikan kabar apabila cedera yang dialami pemain berusia
berusia 25 tahun tersebut merupakan cedera serius. Manchester City kini menjadi salah satu tim Liga Inggris yang berminat mendatangkan Lucas Paqueta dari West Ham United. Dilansir dari Fichajes, Manchester City sebelumnya telah menawarkan mahar sebesar 80 juta euro atau setara 1,3 triliun rupiah. Namun tawaran itu ditolak West Ham United. Meski demikian, The Citizen tidak menyerah. Minat Manchester City untuk mendatangkan Lucas Paqueta pada bursa transfer musim panas ini tak lepas dari salah satu faktor penting, sebab mereka telah kehilangan Ilkay Gundogan dan memutuskan untuk bergabung dengan Barcelona pada jendela transfer kali ini. Ziyech Jassim tinggal menunggu waktu sampai November 2023 untuk bisa secara resmi mengakuisisi Manchester United dari keluarga Glazer. Dilansir dari Code Offside, Manchester United pernah dirumorkan siap mendekati mantan pemain andalan Juventus, Kingsley Coman. Meskipun ketertarikan ini sudah lama, namun Ziyech Jassim dilaporkan akan mendatangkan Coman jika proses akuisisi pembelian Manchester United ini selesai. Berdasarkan data transfer market, harga Coman sendiri saat ini mencapai 65 juta euro. Ini merupakan nilai tertinggi sang pemain selama berkarir sebagai pemain sepak bola. Ansu Fati adalah produk Akademi Barcelona. Saat ini kontraknya akan berakhir pada 2027 mendatang. Ansu Fati telah dikaitkan dengan pintu keluar dari Barcelona, sebab Barcelona diketahui tengah kekurangan dana. Sports mengklaim bahwa tim Katalan itu akan menerima tawaran sebesar 50 juta euro dari tim Premier League yang tidak disebutkan namanya. Meski baru mengaktifkan tuas ekonomi lainnya, klub asal Spanyol tersebut dikabarkan masih perlu mengumpulkan dana guna mendaftarkan pemain untuk musim baru. Sejak tengah pekan lalu kencang beredar kabar bahwa Harry Maguire akan pindah klub ke West Ham United. Dilaporkan West Ham sendiri mencapai kesepakatan dengan MU terkait transfer sang bek, namun Allsport mengabarkan bahwa proses transfer ini berpotensi menemui kegagalan. Pasalnya Harry Maguire masih alot dalam proses negosiasi gaji sang bek. Dia dikabarkan menolak penawaran gaji West Ham United yang dikabarkan berada di angka 100.000 pound sterling per pekan. Alhasil Maguire dikabarkan akan bertahan di MU dan ia disebut siap memperjuangkan tempatnya di skuad setan merah jika West Ham tak menaikkan tawarannya. AS Roma menjadi salah satu tim Liga Italia yang bersaing dengan Chelsea untuk menggait Leandro Paredes. Dilansir dari Fichajes, AS Roma menunjukkan minat yang serius ketika Paredes memiliki keinginan untuk hengkang dari Paris Saint-Germain. Dialah Rossi bahkan dilaporkan sudah hampir menyelesaikan kesepakatan dengan Paredes. Hal tersebut dilaporkan oleh seorang jurnalis asal Amerika Latin, Cesar Luis. Kabarnya AS Roma telah menawarkan kontrak berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun.